Selamat pagi, saya berdoa saudara pagi ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita coba duduk di pagi hari ini. Kita mau coba untuk dengar apa pesan Tuhan. Kami di dalam gereja terus mendoakan saudara semuanya walaupun melalui ibadah online supaya bisa terus merasakan hadirat Tuhan, biar saudara bisa terus biar Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan tahun ini. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, hari yang baru ini kami bisa berkumpul. Bukakan mata hati pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Biar pesan itu bisa menjadi benih yang bertumbuh dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus, amin. Hari ini kita akan bicara mengenai lidah. Kita setiap hari berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata. Ada perkataan, words creates worlds. Perkataan bisa menciptakan dunia. Karena kata yang kau ucapkan itu bisa untuk membangun dan powerful. Tuhan Yesus pada waktu dia menciptakan dunia, melalui perkataannya berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita juga tahu ada peribahasa mulutmu harimaumu. Perkataan juga bisa membuat kita menghancurkan situasi atau seseorang. Alfred Nobel, seorang penemu dynamite, berharap bahwa penemuannya itu akan membantu orang lain dengan membantu meratakan batu besar dan halangan lain untuk membangun jalan dan jembatan. Beberapa tahun kemudian, penemuan dia digunakan oleh militer untuk menghancurkan pihak musuh. Penemuan yang dia pikir untuk membangun malah akhirnya dipakai untuk menghancurkan. Alkitab juga mengajarkan bagaimana lidah bisa dipakai untuk membangun atau menghancurkan. Hari ini kita akan belajar melalui kitab Yakobus bagaimana seharusnya kita menjaga lidah kita. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 1-12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah juga kita mengutuk mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kita masuk ke poin kita yang pertama. Yang pertama adalah lidah itu harus dipertanggungjawabkan. Di awal ayat ini dikatakan, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, karena sebagai guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa Yakobus menulis hal ini? Karena dia melihat ada banyak orang Farisi yang mengajar di saat itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Misalnya, dia mengajar jangan mencuri, tapi dia juga mencuri. Kita tahu zaman sekarang banyak sekali melalui sosial media orang mau mengajar di TikTok, IG, YouTube. Begitu mudah orang untuk mengeluarkan kata-kata untuk mengajar. Yakobus menulis hal ini bukan untuk membuat kita menjadi tidak semangat dalam mengajar, tapi karena penting untuk kita tahu bahwa lidah atau perkataan itu harus dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan bukan untuk pengajar saja, di Matius 12 ayat 36 katakan, kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Segitu pentingnya kata yang kita ucapkan. Kemudian dia katakan lagi di ayat berikutnya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Dia tahu kita semua nggak luput dari kesalahan. Ada saat dimana kita kelepasan ngomong, ada saat dimana perkataan kita mungkin menimbulkan salah paham. Nobody is perfect. Jadi normal bagi kita untuk tidak sempurna, bisa salah. Tapi kemudian dia katakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau kita mau menjadi sempurna, kita harus kendalikan lidah kita. Orang yang sempurna itu bisa menahan perkataannya seperti orang yang bijak, bisa menjadi manajer yang baik untuk kosakatanya. Kita akan menjadi orang yang bisa self control, punya pengendalian diri pada saat kita bisa mengendalikan perkataan kita. Poin yang kedua, lidah berkuasa atau powerful. Lidah di sini diilustrasikan dengan kekang pada mulut kuda. Dengan menarik kekang di mulut kuda ini bisa dikendalikan seluruh tubuhnya ke tempat yang kita mau. Kalau kita bisa kontrol lidah kita, kita bisa kontrol seluruh tubuh kita. Kemudian dikatakan seperti kapal-kapal yang amat besar dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Lidah itu walaupun bagian tubuh yang kecil, tapi bisa membuat perkara-perkara yang besar. Kita pakai mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang powerful. Misalnya dalam doa kita keluarkan kata-kata yang bisa mengubah keadaan kita. Kita deklarasikan, separah apapun keadaanku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berperang bagiku dan aku akan diam saja. Tuhan adalah sumber kekuatan dan mazmurku, aku akan tenang. Lidah kita pakai untuk membangun orang sekitar kita. Semangat, kamu bisa lewatin ini, Tuhan beserta kamu. Tapi selain itu, lidah juga diilustrasikan seperti api. Api kecil saja bisa membuat satu hutan kebakaran. Lidah bisa merusak. Jadi kita harus hati-hati, jangan menempatkan diri kita dalam pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain, fitnah, berbohong, membual, atau berkata-kata kasar. Betapa banyak di sini mengerti bahwa perkataan yang kasar bisa membuat rumah tangga retak. Kata yang melemahkan bisa mematahkan semangat orang. Kata yang merendahkan bisa membuat orang menjadi traumatis. Ada kuasa dalam perkataan kita, bisa membangun atau merusak. Yakobus juga mengingatkan kita untuk cepat dalam mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Kita tahu di sini lidah sangat powerful, bisa membangun atau merusak. Dikatakan semua jenis binatang liar, burung-burung dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun mematikan. Bayangkan, semua binatang buas yang jauh lebih berbahaya buat keselamatan kita bisa dijinakkan. Seperti di kitab Kejadian, Tuhan ingin manusia untuk berkuasalah atas semua binatang di bumi. Semua itu bisa dijinakkan, tapi lidah seperti binatang buas yang tidak bisa dijinakkan. Mungkin kadang yang tidak disadari adalah lidah itu bisa merusak hidup orang tersebut dan dikatakan dinyalakan oleh api neraka. Lidah ini kenapa bisa sangat merusak? Karena setiap perkataan yang jahat ada kuasa si jahat di dalamnya. Setiap perkataan sia-sia atau kata jahat yang keluar dari mulut kita itu memberikan akses kepada si jahat untuk merusak hidup kita. Karena itu kita harus hati-hati, jangan memberi celah kepada si jahat dari perkataan kita. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, lidah berasal dari hati. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Dari mulut yang sama bisa keluar kata berkat dan kutuk. Ini berarti lidah tidak konsisten, bisa berubah-ubah. Kemudian Yakobus katakan, adakah sumber memancarkan air pahit dan air manis dari sumber air yang sama? Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pohon anggur menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air awan. Kita harus tahu sumber dari lidah perkataan kita adalah hati kita. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada saat Tuhan Yesus mati,
dan bangkit, dia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa akan diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Tiba-tiba turun dari langit seperti lidah-lidah api bertebaran dan hingga pada masing-masing. Kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Pada saat murid Yesus menerima kuasa, dibaptis oleh Roh Kudus, lidah mereka yang diubahkan oleh Tuhan. Lidah di sini bukan hanya mereka berbahasa roh, tapi mereka juga berkata-kata dengan bahasa lain yang diilhami oleh Roh Kudus. Bahasa lain di sini adalah bahasa asal orang-orang yang pada waktu itu berkumpul di sana. Jadi murid Yesus tiba-tiba bisa berkata-kata dalam bahasa Mesir, bahasa Arab, bahasa Yahudi, menceritakan betapa besar perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Agar supaya begitu banyak orang mau ikut Tuhan. Revival itu dimulai dari diri sendiri. Revival di sini dimulai dari lidah. Pada saat kita mau bangkit dari hidup kita, berbalik dari jalan kita yang salah, ada hal yang harus kita kerjakan. Lidah itu penting dalam transformasi kita, kebangkitan rohani kita. Melalui lidah, orang bisa melihat karakter dan perubahan dari diri kita. Mari, jadilah orang yang konsisten dengan perkataan kita. Pada saat sumber hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kosakata yang keluar dari mulut kita juga harusnya baik dan membangun. Lidah harus dapat dipertanggungjawabkan, karena kita akan dihakimi sesuai dengan perkataan kita. Jadilah sempurna dengan mengendalikan perkataan kita. Lidah itu berkuasa untuk membangun atau merusak. Pakai lidah untuk membangun, dan jagalah hati supaya lidah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk pesanmu hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk setiap orang terutama yang menonton hari ini, Tuhan akan diubahkan, Tuhan ditransformasikan, Tuhan, biar ada perkataan-perkataan yang baik yang muncul dari mulut mereka, Tuhan. Biar hanya ada kata-kata membangun, kata-kata yang mendeklarasikan betapa kebaikan Tuhan, betapa besar Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar revival terjadi Tuhan pada tiap masing-masing orang, Tuhan. Biar mereka bisa bangkit sehingga mereka bisa menjadi dampak, Tuhan, bisa membawa perubahan Tuhan, terutama di masa-masa seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. God bless.